Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke topik terakhir dari kelas AKA ini. Ini harusnya ada 3 pertemuan, nanti di minggu terakhir paling kita akan kuis untuk latihan UAS ya. Nah, untuk topik ini kita akan membahas tentang mathematical analysis of recursive algorithm. Untuk topik yang pertama, itu kita akan membahas salah satu teknik penyelesaian persamaan rekursi, itu ada yang namanya substitusi. Substitusi ini sebenarnya udah sempat kita bahas juga kemarin, dan kebetulan emang di refleksi kuliah itu ada yang bilang masih kurang ngerti. Ini itu masalah yang ketika kita punya while, namun n-nya itu dibagi 2, yang akhirnya kita jadi punya big O log n. Nah, big O log n ini emang biasanya lebih sering muncul di algoritma rekursif, karena itu lebih akan kita bahas di topik yang ada di sini. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu algoritma rekursif, untuk mencari kompleksitas algoritmanya, itu yang pertama, sama kayak iteratif, kita juga perlu menentukan parameter yang merupakan ukuran input. Jadi ukuran inputnya itu apa? Kemudian kita juga bisa identifikasi operasi dasar algoritma, dan kalau misalnya ada, lagi-lagi kita juga perlu menentukan kasus terbaik, terburuk, dan juga rata-rata. Kemudian setelah itu kita bisa tentukan relasi rekurensi dan juga kondisi awal untuk banyaknya operasi dasar dilakukan tadi atau CN, yang merepresentasikan berapa kali operasi dasar dieksekusi untuk ukuran input N. Dan kemudian kita bisa selesaikan persamaan rekurensi untuk mendapatkan order of growth dari algoritma tersebut. Jadi intinya langkah-langkah ini mirip aja sama yang non-rekursif, cuman kalau di bagian 4-nya di sini, kalau di non-rekursif kita tinggal lihat kan for-nya itu berjalan dari I-nya berapa sampai berapa, J-nya juga dari berapa sampai berapa. Kita ganti jadi sum, udah kayak gitu aja. Tapi kalau di rekursif berarti kita harus lihat fungsi rekursifnya dari algoritma rekursif yang kita punya tadi. Sebagai contoh sederhana, di sini misalkan kita punya algoritma faktorial. Faktorial biasa ya, jadi kita punya n faktorial itu kan 1 dikalikan 2 kalikan 3 dan seterusnya sampai perkalian sama n-1 dan juga n. Berarti bisa saya tulis juga yang sebelah sini itu jadi n faktorial. Kemudian saya kalikan dengan n-1 faktorial, kemudian saya kalikan dengan n. Bisa saya tulis juga seperti ini. Berarti kalau secara algoritmanya, kasus dasarnya ketika n-nya sama dengan 0, 0 faktorial itu kita tahu adalah 1. Selain itu, kita bisa tulis n faktorial sebagai faktorial dari n-1. Jadi kita panggil lagi fungsi fact-nya, terus kemudian dikalikan dengan n. Nah, untuk tahu kompleksitas waktunya, lagi-lagi kita cari ukuran input dan juga operasi dasar. Di sini kita inputnya cuman n, cuman ada 1 parameter. Berarti jelas n itulah yang akan jadi ukuran inputnya. Sedangkan untuk operasi dasarnya, operasi dasar kita lihat di algoritma intinya, di sini ada perbandingan. Tapi yang operasi paling pentingnya itu sebenarnya ada di sini, karena kan yang apa ya, kalau misalnya iteratif itu yang paling intinya itu ada di pemanggilan si fungsi sebelumnya. Nah, berarti operasi dasarnya itu sebenarnya ada di baris yang ada di sini. Dan operasi yang ada di baris ini itu adalah perkalian. Kita cuma ada operasi perkalian di sini. Selain pemanggilan fungsi yang sama untuk n-1. Kita punya perkalian sehingga kita bisa bilang operasi dasarnya itu adalah perkalian. Nah, sekarang kita perlu tahu berapa banyak perkalian ini dieksekusi.
Kalau misalnya inputnya itu N sama dengan 0, kita langsung return 1. Nggak ada perkalian sama sekali di situ. Berarti kalau N-nya 0, banyaknya perkalian itu 0. Sedangkan kalau N-nya lebih besar dari 0, berarti kita akan masuk ke else yang ada di sini, di mana perkaliannya itu ada 1, tapi selain 1 ini, di dalam fungsi faktorial yang kita punya akan ada perkalian lagi kan. Tapi yang tadinya kita lihat banyaknya perkalian di dalam faktorial n, sekarang kita lihat banyaknya perkalian di dalam faktorial n-1. Makanya jadi kita punya c n-1. Oke, jadi kalau misalnya di sini itu n per 2 misalnya, berarti c-nya itu jadi c n per 2. Kalau di sininya n-2, berarti di sininya juga jadi n-2. Karena yang dipanggil itu, C ini kan bergantung pada N, karena kita sedang melihat ukuran input N. Tapi ketika yang dipanggilnya ini N-1, berarti kita punyanya Cn-1. Oke, cukup jelas di sini ya. Nah, tapi masalahnya di sini ini berarti big O berapa? Ini yang akan kita pelajari di topik yang ada di sini, gimana kita bisa mencari big O dari suatu Cn yang rekursif. Nah, di sini salah satu contoh pencarian big O-nya, itu dari tadi yang fungsi rekursif yang kita punya, dari banyaknya perkalian yang ada di algoritma, itu kita bisa lihat satu-satu. Cn sama dengan 0, kalau n-nya 0, berarti dia nilainya 0. Kalau n-nya 1, C1, itu berarti kita ambil yang sebelah sini. Itu adalah C0 ditambah 1, sehingga kita punya 1. Ketika C-nya 2, berarti kita punya C1 tambah 1, kita punya 2. C-nya 3, kita punya C2 tambah 1, yang artinya kita punya 3, dan seterusnya. Dari sini kita bisa dapat pola kalau Cn ini sama dengan N. Sini kan C0-nya 0, C1-nya 1, C2-nya 2, C3-nya 3, berarti Cn-nya itu bisa aja jadi N. Tapi ini mirip-mirip pas waktu dulu pembuktian iteratif, kalau pola kayak gini sebaiknya kita ada pembuktian matematisnya juga. Jadi kita buktiin kalau n-nya 0, memang Cn-nya itu adalah 0 dari sini, yang memang merupakan n itu sendiri. Berarti ini benar untuk n sama dengan 0. Hipotesis induksinya kita coba untuk suatu K yang minimalnya itu adalah nilai basisnya. Untuk K minimalnya 0, kita coba misalkan CK itu sama dengan K. Kita buktikan kalau K-nya kita tambah 1, dia juga akan berlaku. Berarti kalau dari rumus ini, CK plus 1 itu adalah CK ditambah 1. Sehingga CK sendiri dari hipotesis induksi adalah K, berarti dia adalah K plus 1. Udah jelas sama, berarti terbukti memang Cn itu adalah N. Jadi kita bisa bilang dia itu anggota big O N. Seperti itu. Cara lain, kita juga bisa mundur. Kalau mundur, itu kita mulai dari sini. Kita kan mau tahu Cn itu apa. Cn itu kita dari rumus rekursinya, kita tahu dia itu Cn-1 ditambah 1. Kemudian Cn-1 dari rumus rekursinya lagi, kita tahu dia adalah Cn-2 ditambah 1. Berarti kita bisa tulis dia jadi Cn-2 ditambah 2, karena dijumlahkan sama yang ada di sini. Kemudian Cn-2 dari fungsi rekursi yang ada di sini, dia bisa ditulis sebagai Cn-3 ditambah 1. Kita sederhanakan dengan penambahan 2, berarti kita bisa punya Cn-3 ditambah 3. Di sini juga kita tahu, lihat di sini, selalu Cn minus sesuatu ditambah sesuatu. Berarti kita bisa tulis dia Cn minus I ditambah I. Kemudian di sini kita tahunya nilai C0. Berarti kita bisa ganti I-nya itu jadi N,
biar kita dapat C0, sehingga kita punya C0 ditambah N, dan karena C0-nya itu adalah 0, berarti kita punya nilai N. Dan lagi-lagi dia ada di buku N. Oke, jadi ini salah dua caranya kita bisa mulai dari C0 sampai ke CN kita cari polanya. Tapi kalau kayak gini kita harus membuktikan dengan induksi matematik. Atau bisa juga kita langsung pakai definisi rekursif yang kita punya aja. Dari sini kita bisa turun terus sampai ke basis yang kita punya, yaitu C0, sehingga kita punya N di situ. Kalau ada pertanyaan, silakan ya. Nah, untuk teknik penyelesaian persamaan rekursi ini sebenarnya ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama itu substitusi, kemudian persamaan karakteristik, dan yang terakhir itu induksi. Seingat saya sih untuk persamaan karakteristik ini kalian pernah belajar juga mungkin di kalkulus, tapi nanti kita akan belajar ini di minggu selanjutnya. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang substitusi aja dulu. Ini mirip-mirip sama penyelesaian yang tadi kita lihat di contoh. Jadi misalkan kita punya suatu fungsi Tn, di mana Tn-nya itu punya persamaan rekursif seperti ini. Di sini kita bisa menjabarkan dia, berarti kalau T1 itu nilainya 1. Kalau T2 berarti nilainya T1 ditambah 1. Ditambah 2. Kemudian kalau T3 berarti T2 ditambah 3. T4 itu berarti T3 ditambah 4, dan seterusnya sampai Tn-1 itu artinya Tn-2 ditambah N-1, dan Tn itu adalah apa yang kita punya di sini. Ini langsung berangkat dari rumus rekursi yang kita punya, cuman kita jabarkan aja. Artinya, kalau kita ambil secara mundur kayak yang tadi, Tn yang definisinya itu adalah Tn-1 plus N dari sini, Tn-1-nya kita bisa jabarkan sebagai Tn-2 plus N-1 dari yang kita punya di sini. Kemudian Tn-2-nya bisa kita jabarkan sebagai Tn-3 ditambah Tn-2, dan seterusnya. Sampai berarti ketika kita punya N dikurangi N-1, di sini kita lihat, di sini minus 3, minus 2, minus 1, minus 0. Berarti kalau saya punya minus N-1, di sini berarti kita punya N-2, kemudian kita punya seterusnya sampai dia N-1, N-2. Oke, jadi pengurangannya sampai minus 2, minus 1, dan 0. Atau disederhanakan lagi, di sini itu sama aja kayak 1, yang ini sama aja kayak 2, dan seterusnya. T1 sendiri, dia nilainya adalah 1. Sehingga kita punya penjumlahan dari 1 sampai N. Ini kan sama kayak yang di sum of ya. Dari 1 sampai N dari I, sum of I itu setengah dikalikan batas atas dikalikan batas atas tambah 1. Oke. Jadi intinya dengan substitusi itu kita bisa berangkat dari definisi TR-nya itu sendiri. Kemudian si pemanggilan fungsinya bisa kita gunakan definisi yang sama, tapi untuk parameter yang dipanggil. Sampai kita punya suatu pola, dan kita cari bentuk basisnya yang ada di sini. Kalau kita cari bentuk basisnya yang ada di sini, berarti pengurangan N minus sesuatu itu harus jadi 1. Berarti kita punya N dikurangi N minus 1. Sehingga kita punya T1, dan T1-nya bisa kita ganti sama nilai basisnya tadi. Oke, ada pertanyaan untuk yang ini?
Ada ya. Ini contoh lainnya, misalkan saya punya fungsi rekursif seperti ini. Ini agak beda. Di sini saya punya penambahan dengan 2 pangkat n. Tapi diketahui 1/2 ditambah 1/3 dan seterusnya sampai 1/n itu sama dengan ln n. Sama kayak tadi, kita bisa jabarkan. Kalau saya punya T1, berarti dia nilainya 0. T2 berarti nilainya T1 ditambah 2/2. T3 berarti T2 ditambah 2/3 dan seterusnya sampai Tn-1 dan juga Tn. Penjabaran ini nantinya bisa kita ganti buat substitusi Tn minus sekian yang kita punya. Jadi Tn-1 bisa kita ganti jadi Tn-2 ditambah 2n-1. Ditambah 2/n-1. Kemudian Tn-2 bisa kita ganti jadi Tn-3 ditambah 2/n-2. Dan seterusnya sampai kita punya bentuk sama kayak tadi, bentuk T1, yaitu didapat ketika saya punya Tn dikurang n-1. Yang artinya saya punya penjumlahan mulai dari T1 sampai ditambah 2/2, ditambah 2/3, ditambah 2/4, dan seterusnya sampai 2/n. Ini kan di atasnya ada 2 semua ya, jadi si 2-nya bisa saya keluarkan. Jadi saya punya 1/2 tambah 1/3 tambah seterusnya sampai 1/n. Dan saya tahu nilainya itu adalah ln n, berarti saya punya totalnya itu adalah 2 ln n. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada ya. Next, contoh lain, misalkan saya punya algoritma perpangkatan X pangkat N. Sama kayak tadi, kita berarti perlu ukuran input sama operasi dasar. Di sini inputnya ada 2, X sama N. Tapi yang akan mempengaruhi banyaknya lamanya si algoritma ini dijalankan, itu adalah nilai N-nya. Karena N itu yang dijadiin parameter penentu dia keluar dengan nilai fix. Oke, dan di sini N-nya juga dikurangi 1 terus-terusan. Berarti yang akan menentukan lamanya algoritma ini dieksekusi itu adalah N-nya, bukan X-nya. Sedangkan untuk operasi dasarnya, lagi-lagi di sini kita cuma punya 2 baris, dan operasi yang kita punya di sini itu adalah lagi-lagi perkalian. Jadi kita punya operasi perkalian di situ, dan ini sebenarnya sama kayak tadi, kalau misalnya Mn itu adalah banyaknya perkalian tersebut dieksekusi, berarti kalau N-nya sama dengan 0, kita punya return 1, nggak ada perkalian sama sekali, berarti kita punya 0 di sini. Dan kalau N-nya itu lebih besar dari 0, berarti kita masuk ke sini, banyaknya perkalian itu adalah 1, ditambah banyaknya perkalian yang kita punya di sini. Berarti Mn-1. Dia ada di big O berapa? Ini sama kayak tadi, sorry ini harusnya M. Ini sama kayak tadi, berarti kita bisa substitusi. M-1 bisa diganti sama Mn-2 plus 1. Sehingga kita punya plus 2 di sini. Mn-2 bisa diganti dengan Mn-3 plus 1. Sehingga kita punya plus 3 di sini. Sehingga akhirnya kita bisa punya M0, di mana M0 itu nilainya 0, dan dia nilainya jadi N. Ini mirip
sama yang faktorial tadi ya, sebenarnya sama persis. Nah, ini contoh lainnya, ada yang kurang di sini, harusnya ada pernya. Nah, di sini misalnya saya punya suatu algoritma binrec yang memberikan banyaknya digit representasi biner untuk bilangan bulat positif n. Kalau misalnya n-nya 1, kita langsung return 1, dan kalau n-nya lebih dari 1, kita return binrec n per 2 ditambah 1. Ukuran inputnya, di sini inputnya itu cuman n. Berarti n itulah yang jadi inputnya. Operasi dasar. Operasi dasar di sini kita cuman punya baris yang ada di sini. Berarti penjumlahan. Kemudian misalkan AN itu banyaknya penjumlahan dieksekusi, berarti kita bisa tulis AN-nya itu kalau N-nya 1, kita lihat ketika N-nya 1, dia langsung return 1. Nggak ada penjumlahan sama sekali, berarti nilainya 0. Ketika N-nya lebih besar dari 1, kita masuk ke baris terakhir, di sini penjumlahannya ada 1. Selain 1 itu, kita juga punya penjumlahan di dalam binrec n per 2 ini. Berarti kita punya A n per 2. Oke. Tapi dia ada di big O berapa? Lagi-lagi, nah di sini biasanya kalau saya punya n per 2 kayak gini, ataupun n per 3, ataupun n per 4, saya akan memisalkan n itu merupakan 2 pangkat sesuatu. Alasannya biar ketika saya bagi dia dengan 2, maka dia itu akan bulat lagi hasilnya. Toh ujung-ujungnya dia nanti akan dibulatkan ke bawah juga. Jadi akan merupakan suatu bilangan bulat. Jadinya kan intinya itu kan aproksimasi juga. Jadi saya bisa memisalkan n-nya itu adalah 2 pangkat k karena kita punya pembagian dengan 2 di sini. Kalau di sininya 3 misalnya, saya akan misalkan n itu 3 pangkat k. Sama juga kalau di sininya 5, saya akan misalkan dia 5 pangkat k. Oke, jadi intinya saya ingin pembagiannya itu nanti pasti jadi integer. Nah, di sini berarti ketika saya punya AN berdasarkan apa yang kita punya di sini, dia nilainya adalah AN per 2 ditambah 1. AN per 2 sendiri itu bisa saya tulis sebagai 2 pangkat K minus 1. Kan N itu 2 pangkat K yang kita misalkan. Berarti N per 2 itu 2 pangkat K dibagi 2, bisa aja saya tulis sebagai 2 pangkat K minus 1. Kalau saya bagi 2 lagi, berarti jadi 2 pangkat K minus 2, dan seterusnya. Makanya ketika saya punya A N per 2 ini yang bisa saya tulis jadi A 2 pangkat K minus 1, pada iterasi, dia sendiri ketika saya gunakan definisi yang ada di sini, dia akan bisa sama dengan 2 pangkat K minus 2 ditambah 1. Oke, jadi saya punya 2 pangkat K minus 2 ditambah 2. 2 pangkat A 2 pangkat K minus 2 berdasarkan definisi yang saya punya di sini, itu akan sama dengan A pangkat 2 pangkat, A 2 pangkat K minus 3 ditambah 1. Disederhanakan, saya jadi punya yang ada di sini. Dan dari pola yang kita punya, kita jadi punya di sini 2 pangkat K minus 1 tambah 1. Di sini juga minus 2 tambah 2. Minus 3 tambah 3. Berarti kita bisa membuat perumumannya jadi A 2 pangkat K minus I ditambah I. Dan karena saya punyanya itu N-nya sama dengan 1, di mana N sama dengan 1 ini kan berarti 2 pangkat 0 ya.
Berarti saya pengen punya pangkatnya jadi 0. K pangkat I ini, K dikurangi ini pengen jadi 0. Berarti saya kurangi dengan K, sehingga kita tambahkan dengan K. Sehingga saya punya A1 ditambah K, dan A1 ini adalah 0. Sehingga saya cuma punya K. Dan K tadi kita punya 2 pangkat K itu adalah N. Kemudian saya tambahkan log 2 biar si K-nya bisa turun. Kan saya pengen nyari K itu apa. Berarti saya punya K log 2 2N, dan ini 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya jadi 2. Itu kan 1. Berarti saya punya K, di sini kasih log juga ya. Berarti K-nya itu adalah log 2N. Kalau kalian misalkan, kalau kalian memisalkan N-nya itu 3 pangkat K, misalnya di sini N per 3, berarti saya punya 3 di sini, berarti saya akan tambahkannya log 3, bukan log 2. Intinya saya pengen K-nya turun, dan ininya jadi 1. Jadi saya punya 3 di sini, jadi tetap K. Sama juga kalau N-nya N per 10, let's say, berarti saya punya 10 pangkat K, ininya jadi log 10, ininya juga jadi log 10. Nah, untuk log 2N ini biasanya kita tulis sebagai big O log N aja. Tapi kalau ada yang nulis big O log 2N itu juga nggak masalah. Oke, untuk contoh yang ini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, ini ada beberapa latihan sebenarnya. Cuman sebenarnya saya nggak mau ngasih kalian tugas, jadi ini untuk latihan mandiri aja ya. Ini untuk latihan mandiri, nggak usah dikumpulin, tapi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk yang pertama, ini kalian kalau tahu Tower of Hanoi, jadi ada apa sih ini? Kayak ada tiang gitu, 3 biji. Terus kita punya kepingan beberapa biji gitu, yang terurut dari yang ukurannya besar sampai kecil. Yang paling kecil itu ada di atas. Nah, saya harus memindahkan keping-keping ini ke tiang lainnya dengan aturan keping yang kecil itu nggak boleh ada di bawah keping yang lebih besar. Nah, gimana caranya memindahkan keping-keping ini itu bisa dikerjakan dengan algoritma yang ada di sini. Oke, dan di sini nanti kalian bisa cek ukuran input dan operasi dasarnya itu apa. Kemudian sama kayak biasa, banyak operasi dasar tersebut dieksekusi pada keseluruhan algoritma, dan juga kelas kompleksitas algoritma tersebut. Di sini sebenarnya kan operasi dasarnya itu berarti intinya yang ada di sini ya. Dia sekali melakukan pemanggilan, print, dan pemanggilan. Berarti operasi dasarnya itu adalah printing yang ada di sini. Berarti di basisnya, ketika kita punya N-nya sama dengan 1, dia melakukan print 1 kali. Ketika N-nya lebih besar dari 1, dia melakukan print 1 kali, tapi selain itu kita juga melakukan print yang ada di move yang ini, dan juga move yang ada di sini. Oke, kalian bisa coba sendiri, tapi nggak usah dikumpulin. Tapi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang ini juga sama aja. Nah, yang ini yang sempat saya bahas, ada penjumlahan dan juga ada perkalian. Tapi perkaliannya
ada 2 di sini, sedangkan penjumlahannya ada 1. Jadi beda banyaknya perkalian sama penjumlahan. Di kasus kayak gini, kalian bisa ambil yang paling banyaknya aja, misalnya perkaliannya aja. Karena itu yang paling banyak. Oke, di kasus dasarnya nggak ada perkalian sama sekali. Di kasus rekursifnya kita ada 2 perkalian, tapi selain perkalian yang ada di sini, kita juga mungkin punya perkalian di dalam sini. Next-nya, ini langsung ada fungsi rekursifnya, dan kayak biasa, karena dia ada pembagian sama 2, berarti kita misalkan dia N itu adalah 2 pangkat sekian. Oke, itu aja untuk substitusi. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Untuk minggu depan kita libur kan ya? Jadi baru ketemu lagi di minggu depannya lagi. Oke, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, oh ya, untuk latihannya ini udah saya upload di LMS juga ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung Telegram aja. Terima kasih semuanya. Kita ketemu 2 minggu lagi ya. Selamat liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.